Dikisahkan, ada seorang wali Allah bernama Abu Jahir. Ia telah keluar dari negerinya, dan tinggal di sebuah tempat yang jauh dari kampung asal, bersama istri dan keluarganya yang lain. Di tempat baru ini, dia telah mendirikan sebuah masjid dan beribadah di situ dengan tekun dan tenang. Beliau senantiasa dikunjungi oleh orang yang ingin belajar, dan mendalami jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, seorang wali Allah yang lain, bernama Soleh Almari berniat menziarahi Abu Jahir, untuk mendapatkan berkah dari beliau. Maka, pada hari yang telah ditetapkan, berangkatlah Soleh menuju negeri tempat tinggalnya Abu Jahir. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan Muhammad bin Wasi, kenalannya yang juga seorang wali Allah. "Assalamualaikum," ucap Soleh. "Waalaikumsalam," jawab Muhammad bin Wasi. Kedua wali Allah ini pun berpelukan, sambil saling bertanya kabar. "Engkau hendak pergi kemana?" tanya Muhammad. "Aku hendak menziarahi rumah Abu Jahir," jawab Soleh. "Masya Allah, aku juga hendak pergi ke sana." "Kalau begitu, ayo kita berangkat bersama," kata Muhammad. Mereka pun berangkat menuju ke tempat tinggal Abu Jahir. Dan setelah berjalan berapa waktu, mereka bertemu dengan seorang wali Allah, bernama Hubaibul Ajami. Mereka bersalaman dan bertanya kabar. "Hendak kemana Anda berdua ini?" tanya Hubaibul. "Kami hendak menziarahi rumah Abu Jahir," jawab mereka. "Aku juga dalam perjalanan ke sana," ucap Hubaibul. "Kalau begitu, ayo kita pergi bersama," kata Muhammad. Mereka meneruskan perjalanan dalam keadaan yang sungguh menggembirakan, karena bilangan mereka semakin ramai. Setelah sampai di suatu tempat, tiba-tiba mereka berjumpa dengan Malik bin Dinar, seorang wali Allah yang masyhur. Mereka pun bersalaman. "Hendak kemanakah kalian ini?" tanya Malik bin Dinar. "Kami hendak menziarahi rumah Abu Jahir." "Subhanallah, aku juga sedang menuju ke sana." "Kalau begitu, kita pergi bersama," kata Malik. Sekarang mereka menjadi berempat dengan tujuan yang sama. Dengan kuasa Allah, di tengah perjalanan mereka berjumpa lagi rekan wali Allah yang bernama Thabit Al-Banani. Mereka pun bersalaman dan saling bertanya kabar. "Kalian hendak kemana?" tanya Thabit. "Kami hendak menziarahi rumah Abu Jahir," jawab mereka. "Masya Allah, saya juga akan ke sana." "Kalau begitu, kita pergi bersama," kata Thabit. Berjalanlah kelima wali Allah ini, berkenaan menuju rumah Abu Jahir. Sepanjang perjalanan, mereka tidak putus-putus memuji, dan bersyukur kehadirat Allah, yang memurniakan peluang berjalan bersama, menuju ke rumah walinya. Tidak satu pun ucapan yang keluar dari mulut mereka, melainkan perkataan yang bermanfaat. Setelah berjalan beberapa lama, mereka singgah di suatu tempat, untuk istirahat dan sholat 2 rakaat. Setelah selesai menunaikan sholat, mereka berdoa untuk keselamatan seluruh umat Islam di dunia dan di akhirat. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di rumah Abu Jahir. Terasa kedamaian pada mereka, apabila melihat rumah dan masjid yang dibangun oleh Abu Jahir. Namun, mereka tidak terburu-buru mengetuk pintu, atau meminta izin untuk masuk, demi menjaga peradaban wali Allah. Akhirnya, mereka duduk di masjid untuk menunggu Abu Jahir keluar untuk sholat. Tidak berapa lama kemudian, waktu duhur pun masuk. Maka, keluarlah Abu Jahir masuk menuju masjid tanpa berbicara apa-apa, berazan, iqamah dan sholat. Kelima tamu mulia itu, sholat berjamaah berimamkan Abu Jahir. Selesai sholat, barulah mereka menemui Abu Jahir satu persatu. "Assalamualaikum," ucap Muhammad. "Waalaikumsalam," jawab Abu Jahir. Lalu disambung pertanyaan, "Anda ini siapa?" "Saya saudaramu, Muhammad bin Wasi." "Oh, kalau begitu, Andalah orang Basrah yang terkenal paling bagus sholatnya itu," ucap Abu Jahir. Muhammad diam tanpa berkata apa-apa. Kemudian, Thabit Al-Banani maju ke hadapan. "Siapakah Anda ini?" tanya Abu Jahir. "Saya saudaramu Thabit Al-Banani." "Kalau begitu, kamu yang dikatakan sebagai orang Basrah yang paling banyak sholatnya itu kan?" tanya Abu Jahir. Thabit juga diam tanpa berkata apa-apa. Tiba pula giliran Malik bin Dinar. "Siapakah Anda ini?" tanya Abu Jahir. "Saya saudaramu Malik bin Dinar," jawabnya. "Masya Allah, jadi kamulah yang termasyhur sebagai orang yang paling zuhud di kalangan penduduk Basrah." Malik juga tidak berkata apa-apa. Kemudian Hubaib Al-Ajami menemui Abu Jahir. "Anda siapa?" tanya Abu Jahir. "Saya adalah saudaramu, Hubaib Al-Ajami. Kalau begitu, Andalah yang terkenal di kalangan penduduk Basrah sebagai orang yang mustajab doanya," kata Abu Jahir. Seperti yang lain, Hubaib mendiamkan diri.
Akhirnya, tiba giliran Soleh Al-Mari maju ke hadapan untuk memperkenalkan dirinya. "Anda pula siapa?" tanya Abu Jahir. "Saya saudaramu Soleh Al-Mari," jawabnya. "Subhanallah, kalau begitu Andalah yang terkenal di kalangan penduduk Basrah sebagai qari yang fasih dan bagus suaranya." Soleh juga tidak berkomentar apa-apa. Abu Jahir bertafakur sebentar seperti mengenang sesuatu. "Aku sebenarnya sangat rindu dan ingin mendengar suaramu wahai saudaraku," kata Abu Jahir. "Oleh itu, aku suka engkau bacakan 4 atau 5 ayat Al-Quran, karena aku sangat ingin mendengarnya." Soleh memenuhi permintaannya, lalu dia membuka Al-Quran, dan membaca surah Al-Furqan ayat 22 yang artinya, "Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijran mahjura, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu debu yang berterbangan." Saat mendengar bacaan debu yang berterbangan, Abu Jahir berteriak kuat, sehingga pingsan, disebabkan rasa ketakutan yang teramat sangat, kepada Allah. Ketika beliau sadar dari pingsannya, dia berkata, "Ulangi pembacaan ayat tadi." Soleh mengulangi bacaannya, dan apabila sampai kepada debu yang berterbangan, sekali lagi Abu Jahir berteriak, sehingga jatuh di tempat sujud, dan wafat ketika itu juga. Soleh dan yang lainnya sangat terharu, menyaksikan kewafatan Abu Jahir. Beliau wafat dalam keadaan amat ketakutan mendengar kalam ilahi. Tidak lama kemudian, istri Abu Jahir muncul. "Siapakah kalian ini?" tanya istri Abu Jahir. "Kami datang dari Basrah. Yang ini Malik bin Dinar, Hubaib Al-Ajami, Muhammad bin Wasi, Thabit Al-Banani, dan saya adalah Soleh Al-Mari," jawab Soleh mewakili para sahabatnya. Tiba-tiba, perempuan itu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau begitu, Abu Jahir telah wafat." Mereka berlima merasa heran terhadap perempuan itu. Karena dia telah memastikan kematian suaminya, padahal dia belum menyaksikannya dan mereka juga belum memberitahunya apa yang telah terjadi. "Dari mana Puan tahu bahwa Abu Jahir telah wafat?" tanya mereka keheranan. "Saya telah sering mendengar doanya, di mana beliau sering mengucapkan, 'Ya Allah, kumpulkan para uliamu pada saat ajalku akan tiba.' Jadi, tidaklah kamu berkumpul di sini sekarang ini, melainkan Abu Jahir telah wafat," ucap perempuan itu. Rupa-rupanya doa Abu Jahir telah dimakbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, para aulia itu pun mengurus mayatnya, dari memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, hingga menguburkannya. Segala puji bagi Allah, yang telah mewafatkan hambanya yang mulia, dan diuruskan oleh tangan-tangan orang yang mulia pula. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam golongan orang yang baik-baik dan mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.